di Tunisia gitu kan. Selain itu memang banyak sekali masalah-masalah seperti keamanan. Otoritas keamanan Tunisia rupanya juga tidak clear. Banyak sekali kendala-kendala seperti birokrasi sehingga kegiatan-kegiatan pelepasan dan pelayanannya sering tertunda. Ya, Sobat Waras, kabar terbaru dari Hussein Ghazza dan kawan-kawan. Akhirnya mereka nggak jadi berangkat ke Gaza untuk mendobrak blokade Israel. Itulah yang mereka keluarkan. Sedangkan mereka sudah mendapatkan banyak dukungan, dana, donasi. Katanya mereka akan berangkat ke Gaza melalui Tunisia dan mereka sudah sampai ke Tunisia. Tapi kabar terbarunya mereka nggak jadi berangkat. Ya, lalu Hussein Ghazza mulai memberikan alasan gono gini. Tapi sebenarnya intinya adalah mereka takut untuk berangkat. Karena tidak adanya jaminan keamanan bagi mereka yang berangkat ke Gaza. Ya, tapi biasalah si Hussein Ghazza banyak bicara alasan ABCD. Ya, padahal intinya mereka takut karena tidak adanya jaminan keamanan. Katanya siap jihad untuk serang Israel, untuk mendobrak blokade Israel di Gaza. Tapi ujung-ujungnya takut, padahal mereka sudah mendapatkan banyak donasi loh oleh masyarakat. Tapi kenapa nggak jadi berangkat? Aduh, lalu duitnya gimana nih? Ya, duitnya apakah dipulangin atau dikantongi? Atau gimana sih? Berikan komentar Anda dan ini video lengkapnya. Dan jangan lupa di subscribe ya, karena channel ini akan terus memberitakan bahkan berita-berita yang sengaja disembunyikan oleh Berita Konoha. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mau menabur mendukung pelayanan Pahvili Pedesaan. Kalian semua luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Yang akan disebar dan itu berisi statement resmi dari IGPC terkait keputusan terhadap delegasi Indonesia yang ada di Tunisia. Ya, dan sedikit saya akan perjelas lagi. Namun sekali lagi statement resminya itu ada di rilis tertulis ya. Adapun kondisinya selama 12 hari kita menanti berbagai pengunduran, berbagai masalah baik teknis maupun non teknis terus terjadi sampai hari ini akhirnya kita memutuskan bahwa Indonesia akan menarik diri dari ke Sumut Global Sumut Flotilla karena beberapa hal penting. Satu, bahwa setelah kami melihat kondisi kapal, saya dan teman-teman steering committee dari Global Sumut Flotilla kemarin, ternyata kami dapatkan bahwa banyak kapal-kapal yang tidak layak dan tidak siap untuk berlayar jarak jauh. Disebabkan masalah teknis, diantaranya banyak kapal-kapal dari Barcelona yang berlayar terlalu terkena badai dan ombak sehingga sampai di Tunisia memerlukan reparasi atau perbaikan yang tidak sebentar. Artinya kapal-kapal yang berkurang jumlahnya ini sementara partisipan jumlahnya membludak kali ini di luar ekspektasi para panitia. Artinya harus ada reduksi atau pengurangan jumlah peserta dalam angka besar, dalam jumlah besar. Nah, maka dari itu Indonesia sebagai lembaga, sebagai negara yang telah memberikan kontribusinya sejak awal kita sudah kontribusi baik berupa kapal laut, 5 kapal laut, kemudian kita juga membantu akomodasi teman-teman internasional, para aktivis internasional yang tidak memiliki akomodasi selama di Tunisia, kita bantu juga, dan kita juga sudah kirimkan 30 anak bangsa terbaik untuk mengikuti pelatihan, training, kemudian berbagai koordinasi dengan panitia terakhir. Namun kita memutuskan kali ini kita akan memberikan kuota kita 30 waktu ini kepada mereka yang kami rasa lebih urgent untuk naik. Kenapa? Karena bagi kami Indonesia sudah ikut berkontribusi sejak awal dan kapal-kapal Indonesia akan terus berlanjut dengan misi ini, akan digunakan oleh mereka.
Sementara ada teman-teman dari Eropa yang datang dari Spanyol, kemudian dari Italia sampai ke Tunisia, lalu mereka juga harus terkena proses eliminasi itu, dan itu sangat buruk bagi mereka. Maka dari itu kami masyarakat Indonesia, IGPC mewakili delegasi Indonesia, kita bertemu dengan teman-teman steering committee dan kita menyampaikan kepada mereka untuk kuota atau jatah kursi kami biar kami serahkan kepada teman-teman yang kami rasa lebih membutuhkan. Dan alhamdulillah tanggapan dari teman-teman SC sangat baik sekali. Di antaranya Melanie, salah satu steering committee, dia sangat memuji ya, dan mengapresiasi keputusan Indonesia ini yang dianggap bahwa kita memang memahami urgensi dari misi ini. Dan dia sangat senang. Dalam diri sudah tertulis juga statement lengkap dari Melanie. Dia berterima kasih kepada Indonesia yang tidak hanya membantu misi ini dengan finansial, tapi juga memberikan kursinya kepada teman-teman lain yang memang sangat membutuhkan. Nah, jadi seperti itu, maka kami putuskan delegasi Indonesia kita akan meninggalkan Tunisia. Namun perjuangan kita tidak berakhir. Kita akan kembali ke Indonesia dengan membawa pengalaman yang sangat berharga ini, dan insya Allah tadi kita juga sudah, dari kemarin kita sudah sepakat, kita sudah berbicara, kita akan melanjutkan perjuangan Global Sumut Flotilla ya di Indonesia bersama teman-teman yang selama ini ingin bisa ikut bersama-sama. Kita akan kapal-kapal Indonesia, Mas. Kapal-kapal Indonesia. Bagaimana kapal-kapal sudah kita beli dengan dana umat? Ya. Hampir 2 minggu kami di Tunisia, dan menurut kami jurnalis, influencer dan relawan yang ada di Tunisia, keputusan untuk menarik mundur dari misi Global Sumut Flotilla adalah keputusan terbaik Nabil dan Regina. Karena begini, mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang, tapi singkatnya seperti ini Nabil dan Regina. Memang kondisi tadi seperti dijelaskan, kondisi kapal yang memang banyak bermasalah, dalam arti ada yang tidak layak dan banyak yang rusak. Jadi gini, tim Global Sumut Flotilla itu kan 24 kapal itu bergerak ke Tunisia dari Barcelona, ya kan, 24 kapal. Nah ternyata 24 kapal yang dari Barcelona ke Tunisia itu rupanya mengalami kendala karena cuaca, sehingga banyak kapal-kapal itu yang rusak. Nah, walaupun memang 21 kapal yang ada di Tunisia sendiri memang sudah banyak yang siap berlayar, seperti yang dilakukan oleh teman-teman tim Global Sumut Flotilla yang ada di Tunisia, melakukan pengecekan kapal. Memang terlihat kapal-kapal banyak yang cukup siap untuk berlayar ya, sampai hari Jumat kemarin misalnya, atau Jumat hari ini, maksud saya Jumat hari ini. Namun memang ada beberapa kapal yang memang dinilai masih kurang layak. Selain itu, rupanya sejak 10 September 2025 kemarin, luar biasa antusias relawan yang ingin ikut berlayar itu semakin banyak. Nah, sehingga ditambah tadi ada banyak kapal dari Barcelona, 24 kapal gitu kan, yang banyak juga mengalami kerusakan, dan tim relawan dari Barcelona harus tetap melanjutkan misinya, sehingga banyak kapal dari Tunisia yang dipakai oleh teman-teman relawan Global Sumut Flotilla yang dari Barcelona. Nah, sehingga ada pengurangan kuota yang relawan harusnya berangkat dari Tunisia ini, sehingga kami tim Global Sumut Flotilla atau yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy memutuskan untuk menarik mundur dan memberikan kuota seat kapal kepada relawan dari negara lain. Namun demikian, ini yang harus kita pastikan dan harus kita garis bawahi bahwa misi Global Sumut Flotilla tidak batal. Kapal-kapal dari Indonesia akan berlayar, walaupun relawannya kami dari Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy itu menarik mundur dari misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini karena berbagai banyak pertimbangan. Salah satu tadi masalah kapal yang rusak dari Barcelona, banyak yang rusak, sehingga harus kita ganti dari yang kapal di Tunisia gitu kan. Selain itu memang banyak sekali masalah-masalah seperti keamanan. Otoritas keamanan Tunisia rupanya juga tidak clear, banyak sekali kendala-kendala seperti birokrasi, sehingga kegiatan-kegiatan pelepasan dan pelayanannya sering tertunda gitu. Jadi kita bisa memastikan ya. Namun demikian, yang bisa kita pastikan di Tunisia bahwa kapal Indonesia akan berlayar di misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla menembus blokade Gaza. Tapi relawan dari tim Indonesia memang menarik mundur dari misi ini untuk memberikan
kuota kursi yang tadinya dipakai oleh Indonesia di kapal di Tunisia ke relawan dari negara lain yang memang antusias sekali lonjakan ininya relawan di Tunisia ini. Nabil dan Regina, mungkin itu